Halo, selamat datang di video kami tentang kelainan kongenital dan herediter. Kami dari kelas reguler 26D dan dari kelompok 4 yang beranggotakan Afrina, Cynthia Anggraini, Devina Hanifa, Istiqomah, Christina Desvita Natalia, dan Stefani Natali Surya. Baik, kita masuk ke slide yang pertama, yaitu kelainan kongenital. Kelainan kongenital atau kelainan bawaan adalah kondisi tidak normal yang terjadi pada masa perkembangan janin. Kelainan ini dapat mempengaruhi fisik atau fungsi anggota tubuh anak sehingga menyebabkan cacat lahir. Kelainan ini dapat disebabkan oleh faktor genetik maupun non-genetik. Nah, kelainan kongenital ini merupakan masalah kesehatan yang terjadi pada bayi yang disebabkan oleh gangguan perkembangan janin oleh faktor genetik maupun non-genetik dan dapat mempengaruhi kualitas hidup bayi dan juga keluarganya. Selanjutnya kita masuk pada patofisiologi kelainan kongenital, yaitu yang pertama ada malformasi. Malformasi ini merupakan suatu kelainan yang disebabkan oleh kegagalan atau ketidaksempurnaan dari satu atau lebih proses embriogenesis, misalnya malformasi bibir sumbing, stenosis pylorus, defek penutupan tuba neural, dan spina bifida. Selanjutnya yang kedua adalah deformasi, yaitu bentuk, kondisi, atau posisi abnormal bagian tubuh yang disebabkan oleh gaya mekanik sesudah pembentukan normal yang terjadi, misalnya kelainan pada otak, jantung, ginjal, saluran cerna, dan kelainan kromosom. Yang ketiga ada disrupsi, merupakan defek morfologik satu bagian tubuh atau lebih yang disebabkan oleh gangguan pada proses perkembangan yang awalnya normal. Dan yang terakhir ada displasia, yaitu kerusakan atau kelainan struktur akibat fungsi atau organisasi sel abnormal mengenai suatu macam jaringan di seluruh tubuh. Contohnya, sindrom Down, sindrom Marfan, dan hiperplasia adrenal kongenital. Ada beberapa hal yang menyebabkan adanya kelainan kongenital, yaitu yang pertama ada faktor genetik. Kelainan ini bisa disebut dengan kelainan bawaan yang disebabkan oleh kelainan pada unsur pembawa keturunan, yaitu gen. Selanjutnya yang kedua ada mutasi gen tunggal, yaitu kelainan single gen mutan atau disebut juga pola pewarisan Mendel. Terbagi dalam 4 macam, antara lain autosomal resesif, autosomal dominan, X-linked resesif, dan X-linked dominan. Yang ketiga ada aberasi kromosom, yaitu kelainan pada kromosom dibagi atas aberasi numerik dan aberasi struktural. Dan yang terakhir adalah multifaktorial, yaitu kelainan multifaktorial merupakan faktor lingkungan non-genetik yang dapat menyebabkan kelainan kongenital. Ada beberapa macam pengelompokan kelainan kongenital. Yang pertama adalah kelainan tunggal. Kelainan tunggal adalah kelainan yang disebabkan oleh perubahan pada satu gen. Yang kedua adalah asosiasi. Asosiasi adalah kombinasi kelainan kongenital yang sering terjadi bersama-sama. Contohnya Crouzon syndrome. Kondisi ini ditandai dengan kelainan pada tulang tengkorak dan wajah. Lalu yang ketiga adalah sekuensial. Sekuensial adalah suatu pola dari kelainan multiple di mana kelainan utamanya diketahui. Lalu yang keempat adalah kompleks. Contohnya seperti spina bifida adalah cacat tabung saraf yang mempengaruhi sumsum tulang dan dapat menyebabkan kelumpuhan dan masalah lainnya. Lalu yang kelima adalah sindrom. Contoh penyakitnya adalah bibir sumbing dan langit-langit sumbing. Bibir sumbing dan langit-langit sumbing adalah kelainan yang terjadi pada pembentukan bibir dan langit-langit. Gejala bibir sumbing dan langit-langit sumbing dapat bervariasi tergantung pada keparahan kelainannya. Selanjutnya adalah menurut berat ringan. Terbagi menjadi dua, yang pertama kelainan mayor, yang kedua kelainan minor. Kelainan mayor adalah kelainan yang memerlukan tindakan medis segera demi mempertahankan keberlangsungan hidup penderitanya. Lalu yang kedua, kelainan minor. Kelainan minor adalah kelainan yang tidak memerlukan tindakan medis. Yang selanjutnya menurut kemungkinan hidup bayi. Yang pertama, kelainan kongenital yang tidak mungkin hidup, misalnya anecephalus. Anecephalus adalah kelainan bawaan yang terjadi ketika tabung saraf tidak menutup dengan baik.
otak dan tengkorak tidak bisa berkembang. Bayi dengan anesefalus juga tidak memiliki tulang di sekitar bagian depan dan samping kepala. Gejala ini meliputi yang pertama, sebagian besar area otak hilang. Yang kedua, tidak ada tulang di belakang kepala. Yang ketiga, tidak ada tulang di bagian depan dan samping kepala. Yang keempat, ada lipatan di telinga atau telinga yang melipat. Yang kelima, langit-langit mulut sumbing. Yang keenam, memiliki kelainan jantung bawaan. Anesefalus terjadi selama minggu ketiga dan keempat kehamilan. Penyebab anesefalus tidak diketahui, namun pengaruh bahan kimia atau infeksi selama kehamilan dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya hal ini. Tidak ada cara untuk menurunkan risiko atau mengatasi anesefalus. Yang kedua, kelainan kongenital yang mungkin hidup. Kelainan kongenital yang mungkin hidup misalnya sindrom Down, spina bifida, meningomyolokel, focomelia, hidrocephalus, labioplastokisis, kelainan jantung bawaan, penyempitan saluran cerna, dan atresia ani. Adapun menurut bentuk-bentuknya, yang pertama gangguan pertumbuhan atau pembentukan organ tubuh yang tidak terbentuknya organ. Yang kedua, gangguan penyatuan atau fusi jaringan tubuh. Yang ketiga, gangguan migrasi alat. Yang keempat, gangguan invaginasi suatu jaringan. Yang kelima, gangguan terbentuknya saluran-saluran. Selanjutnya, menurut tindakan yang harus dilakukan. Yang pertama, kelainan kongenital yang memerlukan tindakan segera dan bantuan tindakan harus dilakukan secepatnya. Yang kedua, kelainan kongenital yang memerlukan tindakan yang direncanakan atau tindakan dilakukan secara elektif. Selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis kelainan kongenital. Ada dua jenis kelainan kongenital, yaitu secara fisik dan secara fungsional genetik. Untuk yang pertama, yaitu secara fisik, adalah hidrocephalus, yaitu kelainan yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara produksi dan penyerapan cairan di dalam otak. Akibatnya, tekanan di dalam otak meningkat. Pada bayi dan anak-anak, hal ini bisa menyebabkan ukuran kepala melebihi normal, sedangkan pada orang dewasa, hal ini bisa mengakibatkan rasa sakit yang hebat. Yang kedua yaitu spina bifida. Spina bifida adalah suatu kondisi di mana mempengaruhi tulang belakang dan biasanya terlihat saat lahir. Spina bifida dapat terjadi ketika tabung saraf tidak menutup sepenuhnya, tulang punggung yang melindungi sumsum tulang belakang tidak terbentuk dan menutup sebagaimana mestinya. Hal ini sering mengakibatkan kerusakan pada sumsum tulang dan saraf. Yang ketiga yaitu Hirschsprung. Penyakit Hirschsprung adalah gangguan pada usus besar yang mengakibatkan feses atau tinja terjebak di dalam usus. Penyakit bawaan lahir yang tergolong langka ini bisa mengakibatkan bayi tidak dapat buang air besar sejak dilahirkan. Yang terakhir yaitu bibir sumbing. Bibir sumbing atau cleft palate adalah kelainan bawaan yang ditandai dengan adanya celah pada bagian bibir. Celah tersebut bisa muncul di tengah, bagian kanan, atau bagian kiri bibir. Bibir sumbing terjadi ketika jaringan yang membentuk bibir janin tidak menyatu dengan sempurna. Penyebabnya diduga terkait dengan akibat kombinasi faktor genetik dan lingkungan. Jenis kelainan kongenital selanjutnya yaitu kelainan secara fungsional genetik. Yang pertama yaitu Down syndrome. Down syndrome adalah kondisi yang menyebabkan anak dilahirkan dengan kromosom yang berlebih atau kromosom ke-21. Gangguan ini dapat menyebabkan seorang anak mengalami keterlambatan dalam perkembangan fisik dan mental, bahkan kecacatan. Yang kedua yaitu fenilketonuria. Fenilketonuria atau PKU adalah kelainan kongenital akibat mutasi gen fenilalanin hidroksilase atau PAH yang menyebabkan tubuh tidak mampu mengurai fenilalanin, yaitu asam amino esensial yang berfungsi untuk membangun protein dan memproduksi hormon dalam tubuh. Yang ketiga yaitu anemia sel sabit. Anemia sel sabit atau sickle cell anemia adalah kelainan bentuk genetik yang menyebabkan bentuk sel darah merah menjadi tidak normal.
Tidak normalnya bentuk sel darah merah tersebut mengakibatkan pasokan darah sehat dan oksigen ke seluruh tubuh menjadi berkurang. Selanjutnya yaitu distrofi otot bawaan. Distrofi otot adalah kelompok penyakit yang menyebabkan otot menjadi lemah serta kehilangan kepadatan dan fungsinya secara cepat. Yang kelima yaitu fibrosis kistik. Fibrosis kistik disebabkan karena adanya cacat atau mutasi pada gen, yaitu gen regulator konduktansi transmembran fibrosis kistik yang mengubah protein yang mengatur pergerakan garam masuk dan keluar sel. Akibatnya, lendir menjadi kental dan lengket di sistem pernafasan, pencernaan, reproduksi, serta garam dalam keringat meningkat. Yang keenam yaitu lumpuh otak atau cerebral palsy. Lumpuh otak adalah sekelompok gangguan yang mempengaruhi gerakan dan koordinasi otot. Dalam banyak kasus, cerebral palsy juga mempengaruhi penglihatan, pendengaran, dan sensasi. Kondisi ini terjadi akibat kerusakan pada otak yang belum matang dan berkembang, dan paling sering terjadi sebelum lahir atau selama kehamilan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian dan etiologi penyakit herediter. Penyakit herediter disebabkan oleh kelainan herediter di dalam kromosom atau gen pada satu atau kedua orang tua yang diturunkan pada keturunannya. Kromosom yang berubah dapat menyebabkan dihasilkannya protein abnormal yang mengakibatkan terganggunya fungsi tubuh yang penting. Penyakit herediter juga dikenal sebagai penyakit genetik, yaitu kondisi medis yang disebabkan oleh kelainan atau mutasi genetik yang diturunkan dari generasi ke generasi. Kelainan genetik dapat mempengaruhi berbagai aspek kesehatan, termasuk struktur tubuh, fungsi organ, dan juga metabolisme. Etiologi kesehatan herediter mencakup kelainan genetik dan herediter, serta kondisi medis atau penyakit yang didapat, misalnya akibat konsumsi obat tertentu atau penyakit autoimun. Semua hal ini akan berujung pada gangguan pembekuan darah akibat abnormalitas platelet dan abnormalitas fibrinogen. Dengan demikian, kelainan herediter disebabkan oleh kelainan genetik dan dapat mempengaruhi berbagai aspek kesehatan dan fungsi tubuh, seperti yang sudah saya jelaskan di bagian pengertian penyakit herediter sebelumnya. Baik, selanjutnya patofisiologi pada kelainan kongenital dan herediter. Kelainan genetik pada kanker misalnya dapat meningkatkan resiko terjadinya kanker dan disebut sebagai sindrom kanker herediter. Sindrom kanker herediter ini disebabkan oleh mutasi pada tumor fluorescent gen yang berperan dalam menghambat suatu sel untuk berkembang menjadi kanker. Penyakit herediter dapat mempengaruhi berbagai aspek kesehatan, termasuk struktur tubuh, fungsi organ, dan metabolisme. Penyakit ini dapat bersifat dominan jika hanya diberlakukan suatu salinan gen yang bermutasi untuk mengembangkan penyakit, atau bersifat resesif jika diperlukan dua salinan gen yang bermutasi. Selanjutnya, ada jenis-jenis kelainan herediter, yaitu ada 4. Yang pertama, hemofilia. Hemofilia adalah gangguan pembekuan darah pada perdarahan yang diakibatkan oleh kelainan genetik yang bersifat sekelai resesif. Yang kedua, talasemia. Pada talasemia didapatkan pembentukan hemoglobin abnormal sehingga eritrosit mudah hancur. Yang ketiga, buta warna. Buta warna adalah ketidakmampuan membedakan warna tertentu. Yang keempat, albino. Orang albino memiliki rambut, mata, bulu mata, dan kulit berwarna putih. Hal ini disebabkan karena penderita albino tidak memiliki pigmen warna melanin. Baik, mungkin hanya itu video penjelasan tentang kelainan kongenital dan herediter dari kami kelompok 4. Selamat menonton dan thank you Pak Hari.